Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi Bapak-bapak dan Mas-mas yang sudah hadir pada agenda rapat hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan nama saya Tiara Giovanni Anggasta sebagai pembawa acara. Bapak-bapak dan Mas-mas hadirin sekalian, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Direktur LSP UMP. Yang ketiga, penjelasan tentang tinjauan materi uji kompetensi. Yang keempat, diskusi teknisi materi uji kompetensi. Dan yang terakhir adalah penutup. Memulai acara yang pertama, marilah kita bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Direktur LSP oleh Bapak Muhammad Hamka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, cek suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita harus mengakui di pagi hari ini bahwa kita adalah manusia yang lemah, makhluk yang lemah, karena ketika Allah tidak memberikan kita kesehatan, tidak memberikan kita kekuatan, tidak memberikan kita kesempatan, maka tentunya kita tidak akan bisa mengikuti acara ini, walaupun sebenarnya kami inginnya acaranya adalah secara luring, tapi apa daya sampai saat ini di Banyumas masih termasuk dalam zona merah. Tentunya harapan kami, walaupun acara ini tidak melalui luring, tapi secara daring, walaupun memang ada aspek yang tidak bisa digantikan oleh daring, ya, misalkan aspek sentuhan, aspek ketika kita bertemu secara langsung itu tidak bisa digantikan dengan aspek secara daring. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari rapat yang kita rencanakan pagi ini. Salawat serta salam tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya dan kita termasuk pengikutnya yang benar-benar nanti akan diberi keselamatan oleh beliau di akhir zaman. Bapak, Ibu, tadi disebutkan ada Mas Uji ya. Saya kenalnya Mas Uji ini.
Jadi perkenalkan, saya Hamka. Saya sejak April 2020, sejak Maret 2020, atau bertepatan dengan tanggal lahirnya COVID-19, itu diminta untuk menjadi ketua di LSP UMP atau Lembaga Sertifikasi UMP. Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi UMP itu sudah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sejak tahun 2018. Sampai ini insya Allah nanti Oktober tahun ini 2021 kita akan mengajukan relisensi. Jadi tugas kami adalah sebagai kepanjang tanganan dari BNSP dalam hal melakukan uji kompetensi. Karena kami sebagai LSP P1, maka tentunya ruang lingkup kami hanya pada peserta didik di lembaga induknya, dalam hal ini di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, Bapak Ibu, Mas-mas yang kami hormati, sejak Agustus 2020 kita sudah total memiliki 17 skema yang bisa diujikan untuk mahasiswa yang akan wisuda. Walaupun belum semua prodi, tapi kami akan selalu berusaha agar semua prodi memiliki skema sehingga nanti mahasiswa UMP sebelum lulus, sebelum wisuda itu dibekali dengan sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional baik di instansi pemerintah, instansi swasta atau industri. Nah, beberapa prodi yang sudah memiliki skema di teknik informatika, teknik elektro, teknik sipil, teknik kimia, kemudian kalau di Fakultas Pertanian dan Perikanan, karena sekarang namanya berganti jadi Fakultas Pertanian dan Perikanan, karena ada tambahan prodi baru, aquaculture, ada di prodi agrotek ada satu skema, kemudian di prodi agribisnis ada satu skema, dan kemudian di FKIP itu juga ada satu skema, dan khusus di prodi pendidikan geografi ada satu skema. Di ekonomi itu ada satu skema untuk prodi manajemen dan satu skema untuk akuntansi D3. Nah, tahun ini kami akan mengembangkan sekitar 10-15 skema lagi. 10 skema itu nanti terdiri dari psikologi dan prodi-prodi lain. Sudah kami ajukan, mudah-mudahan segera mendapatkan lisensi penambahan skema dari BNSP. Nah, tentunya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi di LSP UMP, dibutuhkan materi uji kompetensi, khususnya perangkat asesmen yang mampu untuk menggambarkan kemampuan dari peserta uji kompetensi. Jadi kami dalam hal ini mohon bantuan Bapak Ibu yang tentunya sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, terutama di bidang industri. Apakah perangkat uji atau perangkat asesmen yang kami susun dan kami ujikan ke peserta uji, dalam hal ini mahasiswa, itu sudah memenuhi persyaratan atau sudah memenuhi kebutuhan dari industri tersebut sesuai dengan jabatannya masing-masing. Sebagai contoh, misalkan kami punya satu skema di manajemen namanya credit officer. Nah, Bapak Ibu tentunya kami akan minta bantuan. Apakah terkait dengan unit kompetensi yang sudah kami kirimkan, Bapak Ibu, apakah perangkat atau instrumen asesmen yang kami susun itu memang sudah betul-betul bisa digunakan untuk menilai peserta uji sesuai dengan unit kompetensi yang ada pada jabatan credit officer. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak berpanjang lebar, nanti diskusi secara teknis akan dipandu oleh Manajer Sertifikasi LSP UMP, Pak Ridho Muktiadi, Eskom, Mkom. Nah, Bapak Ibu nanti masalah penjelasan teknis dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Terima kasih atas kesempatan kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama berdoa supaya
COVID-19 segera bisa berakhir. Mudah-mudahan ya dengan ikhtiar vaksinasi, beberapa dosen di UMP termasuk saya juga sudah divaksin tahap pertama kemarin. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut COVID segera bisa mereda dan ya kita bisa bertemu tatap muka secara langsung. Begitu ya Bapak Ibu harapan kami. Terima kasih dari saya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penjelasan tinjauan materi uji kompetensi oleh Bapak Ridho Muktiadi selaku manajer sertifikasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur LSP, Muhammad Hamka, dan Bapak dan Mas ya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian teman-teman pengurus LSP yang pada kesempatan ini sudah sangat maksimal sekali ya mempersiapkan kita untuk bisa ketemu pada kegiatan pada hari ini. Baik, sebelum saya masuk mulai menjelaskan teknis pelaksanaan uji tinjauan materi uji kompetensi. Perkenalkan dulu, nama saya Ridho Muktiadi. Kebetulan saya diberikan amanah sebagai manajer sertifikasi pada tahun mulai April 2020 ya. Berjalan. Kebetulan saya juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains. Baik, di sini ada mas-mas, bapak-bapak ya. Mohon izin untuk share screen. Saya akan sampaikan sedikit untuk teknisnya nanti kita dalam pelaksanaan tinjauan materi uji kompetensi pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir kesempatan kali ini, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin kemarin Bapak Ibu sudah dikirim pesan dari admin LSP, itu admin LSP yang kemarin menginformasikan Bapak Ibu minta tolong ini ada dokumen-dokumen yang yang minta tolong untuk di-review gitu. Ada beberapa dokumen kemarin yang sudah dikirimkan. Nah, nanti akan kita kita pandu di sini untuk teknis ya, teknis dalam tinjauan materi uji kompetensi. Jadi sebelumnya tadi sudah disampaikan sama Pak Hamka ya terkait dengan LSP UMP. Nah, LSP UMP saya ulang sedikit lagi di sini. Jadi kan sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto nomor sekian. Nah, pada tanggal 23 September 2017. Nah, berarti kurang lebih sampai sekarang sudah hampir 4 tahun kami berjalan. Nah, kemudian LSP bersifat independen dan profesional dalam menyelenggarakan sertifikat kompetensi bagi peserta didiknya selama pembelajaran agar sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi LSP tadi yang disampaikan sama Pak Hamka adalah panjang tangannya dari BNSP ya. Jadi dia akan melakukan sertifikasi terhadap kompetensi kerja di lingkup UMP gitu. Kemudian
tujuan dari LSP UMP sini ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan sertifikat profesi secara profesional dan berkualitas bagi mahasiswa UMP dan mitranya. Kemudian jadi karena ada beberapa jenis ya, saya sampaikan jenis dari LSP. LSP kami LSP yang bergerak di bidang yang akan melingkupi terkait dengan mahasiswa atau asesi yang nantinya akan melakukan uji kompetensi. Jadi skopnya skop di universitas. Jadi mahasiswa UMP yang nantinya ingin memperoleh sertifikat kompetensi bisa melalui LSP UMP. Nah, kemudian yang poin yang kedua, mengembangkan skema sertifikasi profesi bidang dengan program studi yang dikelola UMP yang relevan dengan lapangan pekerjaan di tingkat nasional maupun internasional. Jadi skema sertifikasi yang sudah kami miliki ya, sampaikan tadi sama Pak Bangpa itu ada 17 skema. Saya izin pas dulu. Ada 17 skema. Nah, itu sudah menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing program studi. Jadi sejauh ini ada 17 skema, ya 17 skema itu disesuaikan dengan program studi. Jadi untuk tahun ini insya Allah akan ada lagi penambahan 10 skema. Ya. Jadi untuk prodi-prodi yang belum memiliki skema, nanti akan kami upayakan untuk membuat skema sesuai dengan keahlian yang ada pada program studi tersebut. Kemudian yang poin ketiga, mengembangkan sumber daya penunjang skema sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas LSP UMP. Jadi boleh cerita sedikit. Jadi untuk nanti untuk teknis pelaksanaan uji kompetensi sebenarnya kita kan ada yang namanya asesor. Nah, asesornya itu dari siapa? Siapa asesornya? Nah, BPS 1 asesornya itu berasal dari dosen. Jadi dosen terlebih dahulu mengikuti kegiatan pelatihan asesor dan dinyatakan kompeten dan bisa melakukan asesmen terhadap asesi ya. Asesinya berarti di sini adalah mahasiswa. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah skema uji kompetensi yang LSP UMP miliki ya. Dari awal 3 skema sampai dengan sekarang jadi 17 skema. Tahun kemarin alhamdulillah bertambah jadi 14 skema. Jadi ada 17, mungkin Bapak Ibu yang sudah dapat kiriman kemarin ya, dikirim dokumennya, ada skemanya itu ini skema apa saja sih sebenarnya sih. Nah, skema itu nanti di dalamnya terdiri dari unit kompetensi. Jadi ada unit kompetensi dan di unit kompetensi itu adalah seperti poin-poin ya, poin-poin penilaian untuk asesi ya. Asesi bisa dinyatakan kompeten ketika sudah memenuhi atau sudah memenuhi unit-unit kompetensi tersebut. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu kemarin buka skema terus ini ada unit kompetensi, ada yang 7, ada yang 9. Nah, itu unit kompetensi yang nantinya akan diujikan saat pelaksanaan uji kompetensi. Nah, ini untuk selanjutnya ya, tadi kelanjutannya ada 17 total skema yang kami miliki. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya, nanti untuk teknik pelaksanaannya ketika uji kompetensi itu ada asesi ya, asesi itu akan mengerjakan beberapa, istilahnya kalau di kami itu akan membuktikan bahwa asesi tersebut memang kompeten dalam memenuhi dokumen-dokumen yang atau instrumen asesmen yang akan kami berikan. Jadi ada beberapa jenis instrumen yang sudah kami siapkan, yang sudah kami kirimkan juga ke Bapak Ibu ya. Jadi instrumen asesmen itu adalah penjabaran dari unit kompetensi yang ada di skema. Jadi skemanya ada 9. Kalau skema ada 9 berarti nanti
Misal yang pertama itu ada tugas praktek demonstrasi. Untuk kodenya FRMPA 02, mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat dokumen tersebut ya. Nah, di dokumen tersebut akan ada skenario. Nah, skenario itu yang sudah meliputi dari unit-unit kompetensi yang ada pada skema uji kompetensi. Jadi ada 2 ya sebenarnya untuk instrumen assessment ya. Jadi kemarin Bapak Ibu mungkin dapat 2 dokumen untuk instrumen assessment. Yang pertama ada yang tugas praktek demonstrasi ya, dan juga ada yang daftar pertanyaan tertulis atau daftar pertanyaan lisan ya. Untuk yang 3 skema lama ya. Jadi seperti ini ya, ada pelaksana pemeliharaan jalan, masangan listrik, instalasi listrik bangunan sederhana, dan pemrograman atau programmer itu masih menggunakan daftar pertanyaan tulis. Jadi bentuknya di sini istilahnya disebut DPT, seperti itu ya. Jadi di daftar pertanyaan tulis itu nanti jadi teknisnya nanti selain asesi mengerjakan tugas praktek demonstrasi, yaitu adalah sebuah skenario yang mengacu ke unit kompetensi yang diujikan. Asesi juga nanti akan mengerjakan sebuah instrumen asesmen pendukung. Jadi ada daftar pertanyaan tulis dan ada daftar pertanyaan lisan. Daftar pertanyaan tulis tadi untuk 3 skema yang saya sebutkan tadi ya, dan untuk daftar pertanyaan lisan adalah untuk skema-skema yang 14 skema baru ya, itu masuk tahun 2020. Jadi sudah kami sesuaikan sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu terima kemarin ya. Itu akan sesuaikan dengan skema dan instrumen asesmennya. Jadi nanti yang ada yang TPD, tugas praktek demonstrasi, ada juga yang DPT gitu, atau ada juga yang nanti dapatnya DPL. Baik. Selanjutnya untuk proses tinjauan instrumen asesmen, nanti Bapak Ibu akan meninjau instrumen asesmen berdasarkan kebutuhan di dunia kerja. Jadi berdasarkan formulir yang sudah kami sampaikan juga kemarin, selain dari dokumen skema, terus dokumen instrumen asesmen yang terdiri dari TPD, DPT, dan DPL itu nanti Bapak Ibu ada satu formulir itu fungsinya untuk Bapak Ibu nanti untuk bisa meninjau apakah instrumen asesmen itu sudah sesuai ya berdasarkan kebutuhan di dunia kerja. Ya, nanti ada beberapa aspek penilaian di situ ya. Mohon Bapak Ibu bisa menilainya. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya mengisi tadi form tinjauan instrumen asesmen. Jadi begitu ada tahap-tahap dari proses tinjauan instrumen asesmen pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu, itu sebagai pengantar dari saya. Untuk selanjutnya mungkin kita diskusi langsung saja Bapak Ibu. Jadi mungkin yang dokumen-dokumen yang kemarin yang sudah dikirimkan oleh LSP ya, Bapak Ibu masih ada yang masih kurang jelas atau masih perlu ditanyakan, monggo silakan. Kami buka untuk diskusi. Silakan, Bapak Ibu. Silakan Pak Ardani mungkin sudah membuka ininya. Oke. Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur LSP Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan jajaran tim manajemen seperti itu nggih. Mohon maaf, mau konfirmasi untuk yang kita review kan tadi ada 3 poin nggih. Ada TPD, DPT, dan DPL. Sebentar Pak, sebenarnya cuma 2 Pak. Ya. Itu 2. Iya, 2. Mohon maaf Pak Ardani, berarti untuk analis instruktur senior. Instruktur senior ya. Instruktur senior itu kebetulan TPD dan DPL Pak. Oke. Iya. Siap.
Karena tadi yang disampaikan ada 3 poin, di file yang saya terima, instrumennya itu ada 2. Yang satu semacam pengantar di folder instruktur seniornya. Jadi tak tanyakan untuk hal tersebut. Berarti betul cuma 2 nggih Pak untuk yang instruktur senior? Oke, betul Bapak. Oke, siap. Matur nuwun, terima kasih. Jadi mohon izin menambahkan. Jadi untuk begini, jadi untuk skema yang kami miliki awal, 3 skema ketika kami mengajukan lisensi, ada 3 skema Pak Ardhani, programmer, instalasi listrik, dan pelaksana pemeliharaan jalan. 3 skema tersebut menggunakan daftar pertanyaan tulis. Nah, sedangkan 14 skema yang baru 2020, termasuk skema instruktur senior, itu menggunakan DPL. Makanya tadi poinnya ada 3, sebenarnya karena ada perbedaan. Di ketiga skema yang lama itu masih pakai DPT, kemudian di 14 skema yang baru sudah menggunakan DPL. Begitu nggih, Pak Ardhani? Silahkan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Saya Bu Listika. Nggih, monggo. Monggo Mas Gugum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah, selawat bagi Rasul. Terima kasih Pak Hamka, Pak Rido, dan Bu Listika. Mungkin bagi saya ini hal yang baru ya Pak Hamka, mohon maaf. Jadi sementara saya mengikuti dulu, jadi beberapa hal terkait dengan apa yang kita bisa berikan untuk di Mati ya Pak suaranya ya? terkait dengan apa yang harus kita lakukan, karena kita agak beda nih background-nya dengan Bu Listika sama teman-teman yang lain, karena kita lebih di praktisi berkaitan dengan menjalankan bisnis, jadi hal-hal yang berkaitan dengan prosedural, jadi nanti mungkin kalau ada salah-salah sedikit mohon diluruskan Bapak ya. Nggih, Pak. Tapi pada dasarnya kita sangat mendukung sekali untuk uji kompetensi sertifikasi pada teman-teman supaya lebih kompeten lagi di bidangnya, khusus di bidang pertanian saat ini. Sama hortikultura gitu kan. Dan sekarang berubah jadi agroteknologi, ya harapan kita memang menjadi sebuah prodi yang benefit buat fakultas itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Mungkin dari saya, Bu Listika seperti itu, karena saya kalau baca satu-satu kelihatannya agak lama saya. Jadi saya nanti akan mendengarkan terlebih dahulu hal-hal apa yang berkaitan dengan yang perlu kita berikan dari kita punya kemampuan, kita akan sampaikan semaksimal mungkin. Tadi disampaikan saya ke bagian di pemasaran Pak ya? Kalau tidak salah. Di asisten asisten manajer agribisnis bidang pemasaran. Ada beberapa form. Nah, saya mungkin nanti agak sedikit sulit saya membaca runutannya karena hal yang baru bagi saya. Nanti mohon maaf untuk lebih didetailkan apa-apa yang perlu kita lakukan, gitu kan? Mungkin Pak Sunarko pun demikian, Pak Narko ya. Baik, Pak. Nah, mungkin seperti itu ya, Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rido untuk ditanggapi atau Pak Hamka. Oke, baik. Terima kasih Pak Gugum ya, Pak Gugum. Saya akan mulai memperlihatkan mungkin ya salah satu skema dokumen yang kemarin kami kirim. Saya screen dulu. Terus satu, mohon maaf Pak Rido. Ya, gimana Pak?
Di Suaranya tidak terdengar, Pak. Koneksinya kayaknya ya. Koneksi di tempat Pak Gugum. begitu di print itu jadi apa gambar printnya itu tidak muncul gitu, tapi ngeprint yang lain bisa. Mohon maaf untuk yang dokumen apa ya, Pak? Jelas Pak? Tadi jelas Pak. Ya, begini Pak, mungkin karena ini ya Pak, jadi dokumen yang kemarin kami share itu sudah kami protect ya, jadi mungkin pas saat di print out itu nggak bisa Pak gitu. Yang bisa dibaca dari komputer. Iya betul. Itu Pak Gugum. Ya. Iya. Jadi kebetulan dokumen yang di share kemarin itu sudah kami protect Pak. Oh, jadi ketika di print kemungkinan memang nggak bisa. Jadi hanya bisa dilihat melalui apa namanya komputer atau melalui handphone saja Pak, seperti itu. Oh. Oke. Karena masalahnya kemarin pas saya disampaikan untuk bisa di print dipelajari dahulu. Nah saya print kok nggak bisa di print. Saya pikir yang saya rusak apa bagaimana gitu loh. Oke nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Baik. Baik. Saya mohon izin menambahkan Pak Mas Gugum, Pak Ridho, Bu Listika. Jadi sebenarnya di aspek inilah kami membutuhkan pendapat dari praktisi Mas Gugum. Karena uji kompetensi itu kan aspeknya adalah aspek vokasinya, bukan aspek akademiknya. Nah, sedangkan kami yang menyusun itu kan rata-rata berkecimpungnya di wilayah akademik, bukan di wilayah vokasi atau praktisi. Nah, kemudian maka kami membutuhkan pendapat dari Bapak Ibu yang praktisi, apakah perangkat uji atau perangkat instrumen asesmen yang disusun oleh teman-teman asesor di LSP itu sudah memenuhi tuntutan di dunia praktisi atau dunia industri atau belum, begitu Mas Gugum. Contoh di skema ini ya, skema asisten manajer agribisnis bidang pemasaran. Nah itu kan yang menyusun teman-teman dosen di agribisnis. Mungkin keterlibatannya di bidang praktisi terkait agribisnis itu kan mungkin kurang ya, karena basisnya kan lebih banyak teorinya daripada basis prakteknya. Nah, sedangkan uji kompetensi itu tuntutannya adalah praktek, Mas. Tuntutannya praktek yang sehingga harapannya dari BNSP itu ada matching antara kurikulum yang di pendidikan dengan kebutuhan praktisi yang ada di dunia industri. Nah, maka dari itu kami memang sangat-sangat membutuhkan pendapat dari para praktisi yang sudah expert di bidangnya, seperti contohnya Mas Gugum. Begitu nggih Mas Gugum. Jadi nanti itu kan ada, pertama kita kemarin mengirimkan dokumen skema. Nah di dokumen skema itu ada unit kompetensi. Unit kompetensi itu sudah ditetapkan oleh kementerian terkait. Kalau di bidang pertanian, agribisnis, peternakan, kehutanan itu ditetapkan oleh Kementerian Pertanian unit-unitnya. Jadi suatu jabatan misalkan asisten manajer agribisnis itu unit-unit yang harus dikuasai itu ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Sebagai contoh unit-unit yang harus dikuasai oleh skema database administrator itu ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, itu kami mengambil itu sebagai standar untuk benchmarkingnya, standar yang harus dipenuhi oleh peserta ketika mengikuti kompetensi. Nah, kemudian kami teman-teman menyusun instrumen asesmen itu berdasarkan unit-unit kompetensi tersebut. Nah, kemudian nanti harapannya adalah apakah unit-unit yang apakah perangkat instrumen yang disusun itu sudah memenuhi untuk menilai unit-unit yang akan diujikan tersebut, dan kemudian apakah
tentunya apakah itu memang yang kami ujikan itu sesuai dengan kebutuhan di industri. Gitu nggih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamka. Jadi gitu nggih Bapak Ibu semua. Kemudian saya akan mohon izin untuk memberikan sedikit contoh terkait dengan teknis nanti ya, teknis dalam tinjauan instrumen assessment kesempatan kali ini. Saya izin share screen dulu. Nah, jadi nanti yang disampaikan oleh Pak Hamka. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah buka untuk dokumen ini, untuk skema. Jadi mungkin tahap pertama dulu gitu Bapak Ibu. Jadi di sini ada dokumen skema sertifikasi kompetensi operasi database administrator. Jadi yang disampaikan tadi sama Pak Hamka. Jadi instrumen assessment itu kami susun ya berdasarkan unit kompetensi yang ada pada skema tersebut. Nah, unit kompetensinya mana? Ini unit kompetensinya. Jadi di skema ini, skema database administrator itu ada 7 unit kompetensi, dan 7 unit kompetensi ini wajib ada pada daftar instruksi tadi tugas praktek demonstrasi ya, dan daftar instruksi terstruktur atau daftar instruksi daftar pertanyaan lisan dan daftar pertanyaan tertulis. Nah, jadi ada 7 unit ini. Jadi nanti mohon izin dan mohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk unit kompetensi yang ada di masing-masing skema nanti bisa minta tolong ditinjau terhadap berapa instrumen asesmen yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, contohnya di sini skema database administrator, kemudian ini bentar. Nah, ini dan di sini ada daftar instruksi terstrukturnya. Nah, di sini akan ada sebuah skenario. Jadi skenario itu seperti bagaimana mengerjakan sebuah pekerjaan tertentu ya, yang itu meliputi unit-unit kompetensi yang ada pada skema database administrator. Nah, seperti ini. Jadi memang ini lebih aplikatif sekali ke dunia kerja. Jadi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu semua dalam nanti ya memberikan penilaian terhadap instrumen asesmen yang sudah kami miliki ini. Jadi ini salah satunya di database administrator. Kemudian setelah ini ada satu instrumen asesmen lagi ya. Nah, satunya lagi adalah daftar pertanyaan lisan ya. Jadi ini adalah jenis pertanyaannya seperti ini. Sampai sini aja nih Bapak Ibu, yang ini nanti mohon di ini aja. Tidak usah dicari tahu artinya apa nih Bapak Ibu nih. Sampai di sini aja. Nah, ini jelaskan tahapan pemeliharaan library. Nah, ini merupakan ini sebenarnya penjabaran dari unit-unit kompetensi yang ada pada skema. Jadi nanti kami mohon Bapak Ibu untuk bisa memberikan penilaian ya terkait dengan instrumen asesmen tadi ya, 2 instrumen asesmen yang kami miliki ya, daftar pertanyaan DPT ya, pertanyaan terstruktur, dan nanti juga dengan DPL atau DPT. Nah, seperti itu Bapak Ibu kurang lebih untuk teknisnya. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah selesai menilai atau itu baru dibagikan kemarin ya Pak Rido. Oke, jadi pada intinya ini saya sedikit menambahkan dari form review untuk instrumen assessment itu. Kalau kalau sudah ada yang baca-baca, nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu terkait teknis
teknis penyusunan saja. Itu kan perintah atau instruksi kerja menggunakan bahasa yang benar sesuai EYD, itu terkait teknis penyusunan saja, nggih. Mungkin yang dari nomor 4, bahwa instrumen asesmen yang disusun sesuai dengan unit kompetensi. Nah, ini mohon nanti Bapak Ibu untuk bisa mencermati unit kompetensi yang ada di dalam skema. Skema itu kan banyak ya Bapak Ibu, lembar-lembarannya. Nah, mungkin untuk memudahkan nanti dilihat saja di unit kompetensi. Unit kompetensinya memang kalau orang di luar LSP ya mungkin kalau untuk mempelajari yang segitu banyak halaman mungkin ya bisa kerepotan begitu ya. Nah, ada beberapa poin penting bahwa instrumen asesmen mencakup, jadi dari aspek pengetahuannya, aspek keterampilan atau skill-nya, dan sikap kerjanya, itu sesuai tidak dengan jabatan atau tugas tertentu di dalam suatu skema. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hasil akhirnya nanti akan ada kesimpulan, oh ini instrumen asesmennya ini layak atau tidak layak, siap atau tidak siap nih kalau digunakan untuk menguji mahasiswa di dalam uji kom. Seperti itu Bapak Ibu. Saya malah sudah diisi, Bu Listika. Kenapa Pak? Saya malah sudah di scoring kok. Udah di scoring? Sama Pak Gugum atau dari sini? Sama Pak Gugum? Saya kemarin ngerjain. Saya kalau pendapat saya sih begini, Pak Hamka, Pak Ridho sama Bu Listika. Tentunya kan untuk menuju sebuah tujuan dari sertifikasi asesmen ini kan ingin mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Cuma saya ada beberapa catatan kenapa kemudian tidak milih sangat setuju itu di keterangan ya. Beberapa hal yang kurang yang saya kemudian tambahkan di situ. Sudah saya sempat saya baca sedikit-sedikit walaupun belum begitu sesuai mungkin ya. Nah, nanti bisa dilihat saja lah untuk yang di asesmennya punya kita. Oke, terima kasih Mas Gugum. Ini berarti sudah selesai. Kalau kolom mohon nanti Bapak Ibu untuk kolom komentar atau saran itu di bagian bawah sudah kami sediakan kolom yang cukup panjang begitu ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Gugum. Monggo Bapak-bapak yang lain ini silahkan. Ya, nyun sewu ibu-ibu, Bapak. Ibunya cuma satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pimpinan rapat, beserta tim LSM juga, panitia, serta lulusan dari UMP juga. Sebenarnya hampir sama kayak Pak Gugum untuk sementara. Ini sebagai awal juga dari saya memang dihubungi langsung dari LSP-nya. Kemarin memang sebelumnya sudah pernah kontak sama dosen teknik sipil, diminta bantuan untuk ya memberikan tanggapan atau memberikan ya pengalaman di luar perkuliahan khususnya ya Pak. Setelahnya memang ya kayak kemarin memang saya di Japri langsung itu menanyakan memang keberadaan dalam arti bekerja di mana dan sebagainya datanya Pak. Terus setelahnya untuk bisa atau enggak bersedia mengikuti acara ini. Nah, terus berikutnya memang dikirim beberapa materi, Pak. Jujur saya buka memang bingung lah. Nah, terus setelah tak baca bolak-balik memang itu di setiap materi
kebetulan saya kan di bagian yang teknik sipil, Pak. Jadi ada pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, sama satunya yang gedung, Pak. Nah, di situ di setiap folder kan ada tiga PDF ya, Pak. Nah, terus tadi kemarin tak baca-baca. Terus ini berarti ada salah satunya ada yang di ini lebih ke pengisiannya aja, Pak. Pengisian itu ada yang lisan, ada yang tanggapan-tanggapan sebelah kanan. Nah, jadi untuk secara teknisnya saja bisa lebih dijelaskan lagi, Pak. Soalnya kalau ini nanti yang ngisi saya, terus tanggapan di mana, berarti untuk form ini berarti nanti saya isi semua di print atau nanti tak kembalikan. Nah, proses teknisnya itu bisa dijelaskan lagi, Mas. Iya, Mas Ridho, mungkin seperti itu. Janji, Mas Ridho. Oke. Terima kasih. Enggak, Pak Ridho. Terima kasih Bu Lisika. Terima kasih Mas Bakti. Jadi untuk teknisnya izin share screen lagi ya. Jadi nanti Bapak Ibu hanya akan menilai menggunakan dokumen ini. Jadi nanti kalau yang dokumen yang lainnya itu yang 2 tadi kan nggak bisa di-print ya. Jadi dokumen ini alhamdulillah bisa di-print. Jadi nanti Bapak Ibu cukup nge-print saja dokumen ini. Nah, ini untuk nama reviewer ya, nama Bapak Ibu nanti sebagai reviewnya. Terus kemudian untuk skema berarti skema yang Bapak Ibu akan review ya di situ ya. Jadi semisal ada skema tadi pelaksana pemeliharaan jalan. Nah, itu nanti di sini juga disebutkan skemanya. Atau tadi kan Mas Bakti itu ada 3 ya. Nah, itu nanti satu-satu ya Mas ya berarti ya. Ada skema pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan sama gedung ya. Itu nanti berarti tuliskan satu-satu di sini. Nah, terus kemudian untuk yang selanjutnya di ini silakan beri tanda centang. Tanda centang ini nanti sesuaikan dengan dokumen yang sedang akan direview. Contohnya, semisal TPD, tugas praktek demonstrasi. Berarti saya buka dokumen TPD-nya. Nah, semisal di sini, bentar, ini share screen-nya. Stop dulu. Semisal seperti ini. Nah, ini kan TPD-nya di sini ya, Mas ya, contohnya ya, ini salah satu contohnya. Nah, kemudian di TPD ini kemudian Mas Bakti nanti bisa meninjau berdasarkan skema ya, atau terhadap unit kompetensi yang ada pada skema tersebut. Jadi misal di situ ada 7 ya, di sini ya contohnya ada 7 unit kompetensi ya, 7 unit kompetensi ini. Nah, 7 unit kompetensi ini sudah terpenuhi semua apa belum gitu di tugas praktek demonstrasinya, seperti itu Mas. Jadi ini seperti skenario ya, untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kemudian nanti ada beberapa aspek yang perlu ditinjau. Nah, ini ada yang pertama tadi disampaikan sama Bu Listika. Jadi nanti skor penilaiannya sesuaikan dengan aspeknya ya Mas. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan tugas praktek demonstrasi yang tadi ini ya. Setelah dibaca mungkin terus disesuaikan dengan unit kompetensinya seperti ini. Unit kompetensinya kemudian nanti tinggal diisi di bagian ini tujuan asesmennya, ini aspek penilaiannya ya. Nah, nanti monggo mungkin Mas Bakti yang lebih paham ya untuk ini ya teknisnya nanti seberapa. Mungkin yang pertama seperti perintah instruksi kerja pada instrumen asesmen menggunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai EYD ejaan yang digunakan. Nah, itu nanti tinggal dituliskan aja dipilih centang aja ya, maaf ya, tidak setuju, kurang setuju, setuju atau sangat setuju. Nah, kalau yang kurang setuju nanti keterangannya apa nanti bisa disampaikan juga di situ itu. Pak Ridho, saya WA jenengan itu isiannya Pak Gukum mungkin bisa menjadi contoh.
Oh, baik. Ya, saya WA Siapa dulu. Ya. Bentar ya, tulis Dika. Saya lanjutkan lagi. Kemudian nanti ada skor minimum dan reviewernya di sini ya Pak Mas Bakti. Maaf. Kemudian, nah ini dokumen yang nantinya akan di-print, kemudian nanti ditandatangani, kemudian nanti minta tolong ya bisa di-scan atau difoto dikirimkan kembali ke kami seperti itu Mas. Ya, nah ini untuk yang TPD. Berarti kalau nanti untuk DPT ya menyesuaikan gitu Pak Mas gitu Mas. Jadi ini untuk yang TPD pertama. Nah, ketika mau review yang instrumen asesmen yang kedua, berarti nanti cetak lagi ya dengan skema yang sama. Nah, nanti instrumennya yang akan dinilai yang mana. Nah, nanti tinggal dicentang saja, Mas. Seperti itu. Oh iya. Iya. Bentar, saya tadi dikirim sama Pulistika. Coba ini punyanya. Punyanya Pak Hukum. Nah, mungkin nanti bisa diisi seperti ini. Ini punya Pak Hukum ya, untuk skemanya asisten manajer agribisnis. Gimana, Pulistika? Ya ini tadi saya Mas Gugum Japri, ini masih coba dicek masih ada yang kurang apa enggak. Nah mungkin ini perlu kejelasan di sini. Ini yang sedang direview apakah TPD atau DPL atau DPT. Mungkin itu saja Mas Gugum. Iya betul. Berarti nanti kembali ke kami ada 2 instrumen seperti ini. Untuk lebih lebih praktisnya tidak perlu ngeprint ya langsung saja itu bisa diisi secara langsung, dicentang begitu tanda tangannya ya tanda tangan scan nggak apa-apa, misalnya cukup. Oke, kalau mau bisa seperti itu yang disampaikan Pulistika. Ya ini yang disampaikan Pak Gugum ya. Oke, jadi kurangnya itu nggih Pak Gugum nun sewu bisa ditambahkan untuk ini sudah mereview instrumen asesmen yang mana untuk tugas praktek demonstrasi atau yang daftar pertanyaan lisan atau daftar pertanyaan tertulis. Gitu. Oh, Pulistika? Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai mengisinya, nanti bisa di WA-kan langsung lewat WA admin yang kemarin menghubungi Bapak Ibu. Begitu Pak Bakti, gimana? Masih ada yang mau dikonfirmasi? Kalau untuk yang kayaknya yang pertama MUK berarti memang nggak terlalu maksudnya dipelajari sebentar bisa Bu. Tapi ini yang saya tanyakan yang DBT, yang PDF memang ini kan di setiap folder berarti kan ada 3 ya Bu. 3 berarti nantinya untuk pengisian tetap saya print aja. Terus di sini ada yang tulis berarti nanti saya isi tulis gitu aja ya Bu. Dipilih, dilingkarin nggak apa-apa Pak. Oh gitu ya? Iya. Ya soalnya ini juga ada form-form yang tulis sama yang lisan juga. Yang lisan ya. Dilingkari aja nggak apa-apa Pak. Ya itu kan salah satu Pak ya, nanti yang kami akan memilah menyesuaikan dengan skemanya Pak gitu. Skemanya. Ya nanti kami pilih sendiri nggak apa-apa. Tinggi cukup di matur nuwun. Mohon izin Bu Ristika. Monggo Pak Sunarko, monggo. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sedikit ternyata bukan hanya saya yang bingung, ternyata ada temannya juga. Tapi pada intinya saya sebagai seorang praktisi setelah sedikit melihat dokumen-dokumen yang ada, data penunjang untuk sertifikasi, kelihatannya sih sudah
sudah memenuhi standar. Hanya saran saja, ya tinggal actionnya, tinggal memang benar-benar apa yang sudah ada ini, data pendukung ini memang benar-benar dilaksanakan gitu, bukan hanya sekedar formalitas. Saya rasa kalau itu semua dilaksanakan, ya saya rasa menurut saya layak untuk ditindaklanjuti kayak gitu, Bu. Terus yang kedua, mohon izin untuk khusus saya barangkali nanti untuk pengisian data penilaian dan sebagainya, ya mohon izin untuk nanti kami kirimkan setelah acara ini selesai, Bu, karena jujur kami kesulitan di teknis untuk pengisiannya kayak gitu, Bu. Terima kasih. Oke, Pak Sunarko, terima kasih. Enggak apa-apa, Pak. Maksudnya tidak harus karena tadi Mas Gugum sudah ini, terus jadi resah ya, loh kok yang udah ada yang menilai. Enggak harus, Pak. Enggak harus sekarang gitu. Nanti setelah acara ini bisa, boleh. Oke, siap, Bu. Oke. Monggo Pak Hamka, tadi mau ada yang dikonfirmasi. Dulu tolong Bu Listika ya. Terima kasih Pak Sunarko, Mas Bakti, Mas Gugum dan yang lainnya. Jadi kalau Pak Sunarko menyampaikan ya memang alhamdulillah Pak kalau sudah sesuai dengan tuntutan di instrumen yang kami berikan untuk asesi ketika uji kompetensi itu sudah sesuai dengan kebutuhan industri, itu kami sangat berterima kasih dan sangat appreciate. Memang itu tujuan kami membuat instrumen itu adalah supaya apa yang dikerjakan oleh mahasiswa asesi ketika uji kom itu betul-betul sesuai dengan yang dikerjakan nanti di industri atau di dunia praktisi. Jadi contoh misalkan Pak Sunarko di skema nopo nggih ininya? Di skema sertifikasi kompetensi inspektor organik tanaman, Pak. Oke, nah itu kan ada beberapa unit kompetensi. Nah, jangan sampai nanti ketika kami mengujikan skema tersebut kepada mahasiswa, karena ketidaksesuaian instrumennya dengan kebutuhan industri, ketika dia mendapat sertifikat kompetensi, dinyatakan kompeten, mendapat sertifikat kompetensi, tapi ketika nanti di lapangan, di industri, ternyata beda ininya. Gitu. Itu kebutuhannya ada gap antara yang dia sudah kuasai dengan yang ada di industri. Nah itu makanya harapan kami seperti tadi yang Mas Gugum sampaikan, ada beberapa yang tidak setuju, itu kami sangat appreciate sekali ketika ada poin yang tidak disetujui terkait di instrumen assessment. Itu akan menjadi masukan kami yang sangat berharga untuk memperbaiki instrumen assessment, begitu Pak Sunarko. Oke, siap. Oke, mungkin yang perlu saya tambahkan, jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu kalau misalkan, jadi isian ini tidak harus setuju dan sangat setuju begitu, nggih. Kalau misalkan tidak setuju, ya nggak apa-apa, itu malahan bagus. Nanti kami tugaskan asesor kami untuk perbaikan instrumen ini, begitu Bapak Ibu. Mohon izin Bu Listika. Nggih Pak Adeni, monggo. Nggih, menyambung yang disampaikan Pak Hamka tadi terkait uji kompetensi sesuaikah dengan di dunia kerja, sesuaikah dengan kebutuhan industri dan lain-lain. Saya yakin untuk asesmen instrumen yang sudah di tahap review ini kan pasti sudah melewati proses yang panjang ya Bapak Ibu nggih. Sudah melewati ada uji produk, ada uji dan lain-lain dan sebagainya. Pasti sudah melewati hal tersebut. Tetapi apakah mungkin ketika kita nanti menambahkan poin di luar uji kompetensi yang sudah dicanangkan oleh BNSP? Misalnya saja sesuai dengan keresahannya saya, Bapak, keresahan saya di sekolahan, itu sering kita menjumpai adik-adik kita, alumni-alumni kita, yang notabene adik kelas saya juga saat kuliah S1 di UMB, itu kurang dewasa di dunia kerja, Pak. Kurang dewasa dalam menyikapi kontrak kerja, kurang dewasa dalam menyikapi, saya ini udah tanda tangan kontrak kerja, tapi saya kerjanya masih seperti itu. Ada juga yang sudah tanda tangan kontrak kerja, paginya pun ketemu saya,
ternyata hari itu juga hari pertama dia kerja, dan hari itu juga dia mengundurkan diri. Kan gitu lucu, Pak, kalau seperti itu, Pak. Kita yang di dunia pendidikan kan, kita yang sebagai pemangku kebijakan, kita yang juga melakukan rekrutmen guru, harapannya kan sudah menerima, sudah kita libatkan dalam proses pelatihan guru baru, tapi ternyata hari itu juga dia mengundurkan diri karena masalah orang tua, karena ternyata harus karantina, pokoknya dengan alasan-alasan yang kadang untuk kita itu kurang make sense seperti itu. Nah, mungkin ada nanti ditambahkan juga knowledge tentang bagaimana sih bersikap di dunia kerja, bagaimana itu dunia kerja seperti itu mungkin Bapak. Supaya yang kompetensi profesi itu betul-betul menjadi kompetensi yang profesional seperti itu. Seperti itu, Bu Listika, monggo. Oke. Terima kasih Pak Ardhani. Jadi di uji kompetensi yang distandarkan oleh BNSP itu memang ada 3 dimensi, yaitu knowledge, skill, sama attitude. Nah, ini mungkin terkait attitude ya. Ini mungkin terkait attitude-nya atau karakternya. Terima kasih Pak Ardhani. Nanti mohon ditambahkan di form-nya itu apa yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan nanti kita di instrumen yang telah direview oleh Bapak Ibu itu akan ditambahkan seperti itu. Bagaimana menyikapi kontrak kerja, terus bagaimana karakter di dunia kerja berhubungan dengan rekan-rekan satu tim dan seterusnya begitu nggih, atau komunikasi di tempat kerja. Sepertinya ada unit itu unit instruktur senior itu ada komunikasi di tempat kerja. Nah, itu nanti akan kami perbaiki itunya. Penilaiannya terkait unit itu, Pak, komunikasi di tempat kerja. Oke. Jadi patokannya, kalau tadi ditanyakan apakah memungkinkan nanti akan ada perubahan, memungkinkan sekali Pak, memungkinkan sekali. Jadi asalkan perubahan-perubahan itu tidak di luar dari unit kompetensi yang diujikan. Kalau masih terkait dengan unit kompetensi yang diujikan, itu masih bisa berubah. Makanya tadi saya sampaikan, kalau lama dan mungkin kerepotan untuk mempelajari skema yang 1 sampai dengan 15 sampai dengan 20 halaman, cukup unit-unit kerjanya saja dicermati, itu insya Allah sudah cukup, Pak. Karena itu yang dipersyaratkan. Oke, matur nuwun Pak Ardhani. Gimana Pak Ridho, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Bu Listika, kalau saya. Dari Bapak Ibu? Dari Bapak-Bapak? Enggak. Cukup. Bapak Ibu, misalkan kami tunggu 2 hari gitu, maksimal 2 hari, gimana kira-kira? Bisa atau keberatan atau butuh waktu yang lebih lama lagi? Ya Bu, insya Allah. Insya Allah nggih, maksimal 2 hari, berarti kalau ini tanggal 25, insya Allah nanti akan kami hubungi kalau misalkan belum menyampaikan hasil tinjauannya di tanggal 27 nggih, nanti akan kami ingatkan kembali. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua, pertama atas kesediaannya ini dalam mereview atau meninjau instrumen asesmen yang ada di LSP UMP, kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu hadir di dalam rapat ini. Oke, semoga ini menjadikan amal jariah Bapak Ibu semua. Oke. Amin. Pak Hamka, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Hamka? Cukup, Pak Ridho cukup nggih, Pak Ridho. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, saya mohon maaf dan berterima kasih sekali. Kalau tadi, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan.
saya akhiri nggih Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video apa Pak? Oh, nggih. Bapak Ibu semuanya mohon untuk bisa membuka kamera di laptop atau di HP-nya, nanti kita foto bersama ceritanya. Padahal cuma di screenshot ya. Nggih Pak Trubus. Nah, gini kan jadi kelihatan ganteng-gantengnya ya. Yang cantik nggak ada ya. Listika jangan lupa bilang crack ketika ngeter ya. Gitu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke, yuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Trubus, Mas Uji Bagus, Pak Nur Hadi. Pak Sunarko matur nuwun. Pak Sunarko. Mas Fardian, Mbak Amelia. Mbak Amelia. Ada di matur nuwun. Terima kasih Pak Rido. Oke.